Awalnya itu kan saya sama keluarga saya itu kan bertiga ya. Saya, istri saya dan anak saya itu awalnya itu ada rencana refreshing mendadak pagi hari itu. Siangnya berangkat kan. Nah, jadi sebelum berangkat itu ada yang dikhawatirkan oleh orang tua. Jadi maksudnya dikhawatirin gimana? Ya, jadi keberangkatan waktu pas mau berangkat ya, gitu. udah nggak boleh kemana-mana. Ya udah nih nggak boleh gimana? Kayaknya itu kila-kila di orang tua lah. Kila-kila. Nah, jadi pas kejadian itu memaksakan diri sama keluarga itu ke tempat itu, ke kejadian kecelakaan. Nah, dari kan jalannya Cimahi nih. Cimahi. Nah, dari Cimahi itu kan berhenti dulu, makan bakso dulu kan, gitu, makan-makan. Nah, dari sana itu, dari tukang bakso itu udah beda katanya, kata istri. Jadi Perasaannya beda. enggak, ditanya. Nah, saya itu ditanya oleh istri itu udah kenapa agak bengong, ngehulang gitu kan, ngehulang. Nah, jadi pas ke sana ya kejadian ke Lembang. Nah, dari Cimahi itu langsung ke Lembang. Pas ada di bawahnya di gunung Tangkuban Perahu. Ya, di bawahnya gunung. Pudunan itu kan Enggak, belum pudunan ya itu. belum pudunan. Turunan. Nah, ada peringatan. Awas turunan ini tajam silet. Nah, sama keluarga itu petunjuk jalan ya, Iya. jalan. Ya, peringatan gitu. Sama keluarga itu ketawa ketiwi lah. Jadi non sih jika di RCTI kan gitu. Udah gitu tuh langsung ya terus aja ya jalan. Nah, keluar dari pasar bingung. Pasar Lembang. Sempat bingung gitu ya. Bingung. Ini mau ke tempat makan atau ke pulang lagi ke Bandung tapi arah ke Dago. Gitu. Ya kita mikirnya nggak ada apa maksudnya hiburan aja gitu. Gitulah. Hiburan. Nah, dari arah dari arah pasar Lembang. Sebentar saya potong. Itu keluarga, istri sama anak ya. Anak kecil berapa tahun itu? 9 bulan. Sama anak 9 bulan ya. 9 bulan. Nah, dari pasar Lembang itu menuju ke Dagogiri. Tadinya mau jalan ke Setiabudi, cuman mikirnya pasti macet. Bandung itu kalau di hari Minggu pasti macet. Bandung. Apalagi ke arah Lembang, kan gitu. Macet total. Nah, Susah kayak radio kan ya. Susah. Jadi, nah dari pasar Lembang itu ke arah Dagogiri. Nah, dari Dagogiri itu ada yang ngikutin. Maksudnya ngikutin dari belakang motor-motor itu. Kirain orang. Kalau ini kan berangkatnya dari pakai motor nih. Enggak, pakai beca. Iya, pakai motor. Iya, pakai motor. Nah, dari pas Pudunan itu masuk ke Dagogiri, arah ke Dagogiri, ada yang ngikutin aja gitu. Pas ada yang ngikutin kayak gitu, ngelihat dari spion kan ya. Oh, tenang nih, ada orang kan gitu. Jalannya kan sepi. Jalan kecil, udah kecil sepi gitu. Udah pas turunan itu beberapa meter kemudian rem belum. Nah, pas rem belum itu ada yang ngikutin di pinggir saya, itu ada yang ngikutin Di pinggir. yang tadi ngikutin. Di pinggir. Terus maju gitu. Pas rem belum, otomatis kan panik nih sama keluarga kan. Udah panik, bingung gimana lagi gitu, rem belum, turunan rem belum. Udah gitu tolong ke warga gitu. Apa lokasi itu belok gini apa gimana tuh lokasi? Masih jauh, beloknya masih jauh. Ini lurus kan, Lurus aja. 2 kilo kalau nggak salah itu, turunan itu 2 kilo. Tolong gitu kan ke yang di pinggir. Panik kan ya? Itu yang di pinggir itu, ya, yang di pinggir itu, yang tadi ngikutin, mukanya Kira-kira berapa orang itu, berapa motor? nggak tahu.
soalnya nggak terlalu jelas. Cuma di spion ada aja di belakang. Iya, pas ngelihat ke pinggir ada orang itu, mukanya itu gimana kayak bahasa Sunda mah sepa. oh sepa Indonesia. Terus sepa kayak di Brazil gitu bukan ya? bukan. Jadi kayak mukanya itu udah inilah pucat lah. Betul pucat. Nah, ngeliatin pucat gitu, udah gitu ada Pak Jajang namanya itu. Di sana itu orang yang ngasih tahu di bawah itu pas lagi remblong ada orang. Nah kebetulan kan tahu-taunya sekarang namanya Pak Jajang. Bilang gini, terus aja ada ban. Oh ya. Pokoknya di lokasi itu emang disediain ban itu untuk ya, yang mengalami kecelakaan, yang remblong itu. Nah, soalnya kalau nggak ada ban kan aja. Nah gitu. Nah jadi pas remblong itu, pas lewat Pak Jajang udah nggak inget apa-apa. Langsung les gitu ya, poek ketinggalan gitu. Oh iya. Les poek. Nah udah nabrak apa gitu ya. Soalnya kan nggak tahu nabraknya apa. Kata Pak Jajang itu nabrak apa pas kejadian itu tuh ada benteng segini. Ada benteng Ya, terus setengah meter. Benteng gitu. rumah apa benteng gedung apa gimana? Benteng rumah, benteng sama tiang listrik setengah meter. Oh iya. Kalau motor untuk masuk ke sana nggak akan mungkin kalau dengan. Jadi jarak benteng sama tiang listrik itu ada berapa itu? Setengah meter. Masuk ke sana, terus nabrak pepohonan. Langsung nerobos itu. Nerobos. Stang juga ngeri ya. Melipet. Stang lipat. Ini juga putus ini jari setengah buku. Mungkin ke tiang listrik itu. Kapan chat gak jelas itu atau karena berat Ya itu kegisik gitu. Nah setelah nabrak itu kata Pak Jajang itu ya, saya juga nggak tahu sih, taunya dari Pak Jajang kan kejadian itu. Nah saya bangun sama istri. Cepet bangun, maksudnya gimana bangun itu? Di dalam sadar, sadar. Bangun kayak mimpi. Pas bangun ngelihat jasad sendiri. Jadi ada cerita religiusnya sih. Melihat badan sendiri, ya, jasad sendiri, terus bangunin istri, sama juga jasadnya kayak di film-film itu. Terus ada anak saya itu lagi jalan gitu. Oh, jalan seperti biasanya kayak biasa aja gitu. Kayak ngebangunin. Tahu itu kecelakaan, tahu. Bangun. Oh, ini udah waktunya mungkin. Yuk pulang. Nah, jadi awalnya itu pas bilang pulang itu nggak sadar ada di jembatan yang sangat lebar sekali. Dari kayu. Nah, jalan gitu, terus ada ruangan kontras putih semua. Cahaya gitu. Ada yang bilang, ada yang ngebisikin kata bahasa Sunda nama. Apa kelihatan sosoknya gitu, sosok apa? Enggak. Kata ada yang bisikin aja ya, gitu. Kamu kata bahasa Indonesia langsung ya. Kamu itu belum waktunya. Oh. Berarti anjir gak acan waktu sana kamu wih. Benar kan? Indonesia bener. Jadi kamu belum waktunya, ayo pulang lagi ke dunia. Kayak tanpa disadari lagi, terus ada di lokasi kejadian kecelakaan itu. Terus di lokasi itu melihat orang bergeletakan mayat. Bergeletakan mayat. Jadi kayak yang udah sebelum yang kecelakaan itu. Oh iya benar. Bergeletakan gitu. Langsung gak inget lagi. Kayak dijeda gitu, nggak inget. Pas ingat-ingat itu di dalam mobil yang ya dibawa ke rumah sakit. Ininya yang cukup parah banget lah ya kecelakaannya. Istri
patah tulang ini kaki. yang ya Betul. tulang kering, terus tangan sama ini bengkak, kebentur. Kalau saya ini tangan sama tangan kanan semua, tangan kaki juga sama, ankle, terus sama ini tangan kiri. Jadi cukup parah lah kejadian. Ya mudah-mudahan di kedepannya nggak ada kejadian seperti itu lagi. Soalnya kata orang sana itu, ya alhamdulillahnya lagi ya. Jadi kejadian itu tuh udah beberapa sangat banyak lah. Sebelum kejadian Sebelum pas 3 hari sebelum kejadian itu tuh, kejadian kecelakaan ya, ada seorang perempuan gitu kecelakaan juga sama, nggak tertolong dalam perjalanan ya. Nggak. semua nggak tertolong sih. Langsung kayaknya dibawa alam pakoa gitu. Nah alhamdulillahnya itu ya mungkin kembali lagi ke kitanya ya. Ya. Mungkin itu udah teguran ya, peringatan. Memang ya musibah sih, tapi di balik ini ada hikmahnya itu, kita harus kembali ke jalannya Allah lah intinya gitu. Soalnya kan dikasih kesempatan kehidupan kedua. Terus ada yang lebih menarik nih ya, katanya anak itu dibawa sama Pak Jajang, dibawa terus katanya udah nggak ada nafas. Ya betul. Terus gimana? Ya jadi gini, ceritanya pas kejadian kecelakaan itu di bawahnya di ininya kan pas turunan itu kan ya udah kecelakaan gitu. Saya di sini, terus istri saya di sebelah mana gitu kan. Ya. Ngacelang gitu kan? Ngacelang. Terus anak saya juga jauh gitu di rerumputan gitu. Nah, Pak Jajang itu lari dari atas. Ya melihat lokasi kan? Ya langsung lari, nggak ada siapa-siapa. Jadi saya sama istri mah dibiarin dulu. Nah, langsung ke anak yang pertama. Langsung ke anak saya di prioritas. apa namanya di prioritas digendong lah ya, di istilahnya di pangku di ais. Ais. Ya betul. langsung di ini kan nggak ada nafas. Nah, digoyang-goyang. Udah gak nafas itu kan? Nggak, digoyang-goyang. Langsung Langsung nangis. Pak Jajang itu nangis. Udah bilang Pak Jajangnya yang nangis itu ya? iya betul, nggak bukan Soimah. Iya Pak Jajang lah. iya. Pak Jajang nangis. Pak Jajang itu nangis. Oke, saya sambil cabut sari aja ya. Pembaliot ya. Ya, nangis gitu. Nah, sambil tolong ke warga yang di sana. Si anak saya itu langsung nangis, teriak-teriak. Oh, pas keluar air mata Pak Jajang kena ke kepala. Kepala betul. Langsung dia sadar gitu. Sadar langsung anak saya itu. Kertek ngerenyet gitu ya. Ngerenyet, ada kerenyet gitu. Iya. Nah, langsung lah si warga sana itu ngambil saya sama istri itu langsung Langsung ke mobil ya. Langsung ke mobil gitu. Soalnya Mobil kan ambulan apa? Ada sempat ambulan ke sana apa? enggak, Pribadi. mobil Pribadi, khusus, ya? mobil khusus. Kalau ada yang kecelakaan pakai mobil itu. Khusus yang ada yang hibahin lah. Terus langsung berangkat ke rumah sakit ya? Enggak, bukan. Ke Mikomol. Iya, ke Oh, rumah sakit di dong. samping. Iya, ke rumah sakit. Rumah sakit kan sekarang rumah sakit banyak yang COVID nih. Banyak yang jadi banyak yang rumah sakit itu menolak. Pertama kan ke Ulunius Bandung ditolak, langsung ke Advent ditolak juga, masuk ke Hasan Sadikin. Di Hasan Sadikin ditolak juga karena di Hasan Sadikin itu banyak yang pasien COVID. Langsung dilarikan ke Karisma, ada larang Cimareme. Ke Karisma, udah gitu di Karisma, alhamdulillahnya itu
kalau saya itu cuman satu rumah sakit. Kalau istri saya mungkin ya nggak mungkin 3 rumah sakit, karena yang ke satunya di si Karisma itu nggak ada alat CT scan yang namanya CT scan, langsung dibawa ke Raja Wali. Itu langsung ke ahli tulang tradisional Cibabat ya. Ya, betul. Nah udah gitu dibawalah ke alternatif gitu. Soalnya kan dananya itu agak kurang sih, agak pembaliut ya kan, karena kalau nyudah gitu. Betul. Saya semakin penasaran nih, Ya. mau tanya. Boleh. Yang pas itu yang apa? Yang nuturin. yang di belakang yang ngikutin di belakang itu gimana sih, apa kelihatannya gimana, rupa-rupanya gitu. Pernah ingat gitu? Ingat sih, manusia biasa pakai motor, cuman mukanya itu agak berbeda. Jadi berbeda itu kalau misalkan orang yang benar-benar orang biasa ya, orang pasti gimana caranya yang nyelamatin yang minta tolong itu, yang di pinggirnya itu. Tapi kan Roni sempat minta tolong kepada mereka. Iya, minta tolong. Terus dia kumaha gitu. Dia kumaha. Ya jadi nggak ada reaksi apa-apa, cuman ngomong liar gitu aja gitu. Iya, kumaha gitu. nggak ya. Jadi intinya nggak ada reaksi apa-apa, cuman ngeliatin doang, kayak zombie gitulah mungkin mukanya. Zombie ya. Iya. Jadi kayak mayat yang udah meninggal, tapi matanya bentak gitu, kayak gitulah. Jadi Kosong gitu, kayak kelihatan kosong. iya ya? gitu, kosong. Orang Aja, cuman ngeliatnya aja kosong. Ya, gitu. Oke, saya ini lebih penasaran lagi saya. Terus pas waktu pingsan, waktu di alam bawah sadar, jadi ngelihat dia itu kayak gimana gitu, yang Roni rasain gitu. Yang Roni rasain. Kalau saya rasain itu seperti mimpi. Ya. Mimpi pernah mimpi meninggal mungkin. Enggak. Paling bener. Ya kayak mimpi meninggal gitulah. Jadi bisa, kalau kayak gimana ya? Kayak sinetron mungkin ya, kayak film-film yang ada di langsung jasad langsung ngomong gitu. Ngelihat jasad sendiri gitu. Iya. Ya nggak gimana ya? Berasa tapi gimana ya? Terus keadaan sekarang Roni sama istri sama anaknya gimana nih? Alhamdulillah, kalau anak cuman agak memar sedikit lah di sini di dagu sama. Tapi dia baik-baik aja kan? Alhamdulillah sekarang sehat walafiat. Sehat. Ya semuanya juga sehat walafiat, cuman memang belum 100% sehat lah. Jadi kalau saya itu sekarang ada keluhan sedikit lah. Mungkin kena saraf mungkin ya. Tangan belum bisa gerak. Kalau istri saya cuman sekarang itu lagi latihan berjalan. Alhamdulillah selama 3 bulan kan? 3 bulan udah lama banget, 3 bulan. Dan waktu pas kejadian kecelakaan itu 1 minggu kalau nggak salah udah sadar. 1 minggu. 1 minggu ya. Nggak sadarnya 1 minggu. Tapi alhamdulillah sekarang udah. Alhamdulillah. Itu udah. Terima kasih. Terus ada pesan-pesan nggak buat yang berkendara gitu. Ya intinya satu, cek motor ya, harus benar-benar standar ya. Helm juga, soalnya kan memang istri saya sama saya kan memang berbeda helm. Hati-hati metik ya teman-teman. Ya itu betul, metik. Harus dicek rem cakramnya kan. Iya, kalau betul. panas kan dia panas, kalau harus banyur dulu gitu, ada istirahat. Iya betul. Hati-hati tuh metik. Jadi
waktu kejadian kan beda helmnya, saya SNI, istri saya helmnya biasa. Nah bedanya itu kalau menurut apa namanya ya, tentang bahasa Sundanya itu apa, syariatnya gitu. Syariat kan cepet orang tua bilang kan sebelum berangkat itu kan katanya harus berdoa. Terus Ya betul, harus. dia bilang kan soalnya kan jam 12 itu kan tanggung. Ya betul Tanggung betul. gitu. Pas dia bilang Iya, betul, mau azan kan sebelumnya harusnya kan sudah azan, so kita sholat dulu lah gitu. Ya, jadi gini. Jadi kenapa helmnya harus SNI? Karena sekarang dampaknya istri saya itu ininya kan terbentur. Alhamdulillah kalau saya enggak. Nah itu ya. Jadi buat kalian semua yang berkendara, yang mau kemana-mana, mau main, mau itu pun kerja, satu helmnya harus SNI, motornya juga harus di cross check lagi layak apa enggak. Itu terus yang terutama gini, pokoknya yang terutama itu berdoa. Itu tepat sekali. ya, berdoalah ya, gitulah, cukuplah segitu mungkin. Terima kasih Ya. Buat waktunya malam ini, semoga Ya, sama-sama. sembuh, keluarganya Amin. cepat sehat, Amin. seperti aktivitas seperti biasanya gitu ya. Amin, amin. Bisa kerja lagi, bisa gimana. Ya udah, oke teman-teman, kita tutup aja ya. Mudah-mudahan lanjut. itu lah teman-teman, aja ya closing aja ya. Jangan lupa klik subscribe and share ya, positif. Oke, assalamualaikum.